Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang uji kompetensi keahlian tahun 2021-2022 untuk paket 1. Jadi di ujian kompetensi keahlian kali ini untuk kelas 12 TKJ SMK Cokram atau Wonodadi nantinya akan mengambil paket 1 sebagai bahan ujian kompetensi keahlian, di mana di ujian ini nanti ada beberapa konfigurasi, yaitu meliputi gateway internet, hotspot, DHCP server, internet tersebut nanti di-share ke lab admin dan lab jaringan. Klien melalui jalur kabel, non-hotspot, dan wireless hotspot. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, instalasi dan konfigurasi, nanti yang perlu Anda perhatikan adalah komponen yang nanti digunakan, yaitu di sini ada WiFi router board minimal menggunakan RP941 series dengan minimal port 4 dan 1 WiFi. Sedangkan untuk perangkat yang kedua atau media yang kedua yaitu adalah manajemen, di sini menggunakan router board 260. Akan tetapi untuk router board 260 ini nanti kita bisa gunakan router board standar ya. Router board standar minimal juga menggunakan RP941. Dan yang paling penting di perangkat-perangkat router board mikrotik ini nanti minimal ROS yang dipakai adalah versi 6.41 karena ada konfigurasi VLAN di mana untuk VLAN ini di bawah router OS mikrotik yang 641 itu masih menggunakan desain master port. Jadi kita nanti di sini menggunakan mode bridge dan juga HW offload. Oke. Untuk beban pekerjaan konfigurasi di sini nanti ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 ya, atau VLAN ID 10. Ini dikasih nama lab admin dengan IP Ethernet 192.168.10.0 prefix 28 network ya, ini networknya dengan prefix 28. Sedangkan untuk VLAN 20, VLAN ID 20 itu adalah lab jaringan dengan IP Ether 3-nya nanti 192.168.20.0 prefix 28. Sedangkan untuk wireless ini sebetulnya ketika kita pahami dengan benar, di sini terdapat kata VLAN, WLAN, hotspot, dan VLAN ya. Di mana VLAN ini nanti untuk setting konfigurasinya itu nanti menggunakan nama ruang tamu. Ya. Ingat, ini adalah VLAN wireless LAN hotspot. Nah, ada perbedaan dasar antara soal tahun kemarin dengan soal tahun ini. Perbedaan dasarnya adalah kalau untuk soal tahun kemarin itu konfigurasi hotspot berada pada wireless lokal areanya atau WLAN-nya. Sedangkan tahun ini konfigurasi hotspot berada pada VLAN hotspot-nya. Jadi intinya dari pekerjaan Anda di tahun ini semuanya menggunakan teknik virtualisasi atau virtual local area network. Oke, dan di sini di VLAN ini nanti menggunakan login page standar, tidak ada perubahan halaman login ataupun tidak ada bandwidth limiter, itu yang membedakan dengan tahun kemarin. Sedangkan di sini untuk username-nya cukup menggunakan satu username, yaitu tamu, dan password-nya adalah guest. Konfigurasi router untuk Ether 1 nanti di sini menggunakan static IP. Nah, akan tetapi nanti ketika pelaksanaan kita akan menggunakan yang lebih ringkas, yaitu menggunakan mode DHCP client. Jadi kita akan merequest IP dari modem selaku gateway atau router yang bertugas selaku gateway. Oke, untuk gateway sesuai dengan IP yang diberikan ISP ya, maksudnya di sini ya. Sedangkan untuk topologi kita bisa lihat seperti ini, dan penjabaran topologinya nanti seperti ini ya secara prinsip. Jadi kalau kita perbesar
Itu untuk Ether satunya nanti adalah ISP semua ya, gateway juga ISP. Sedangkan untuk Ether 2 nanti mengadopsi teknologi trunking ya. Mengadopsi teknologi trunking di sini untuk VLAN ID-nya 10 adalah lab admin seperti ini ya, 10 saya buat desain topologinya untuk subnetting IP-nya adalah 10.1 traffic 28 dengan full ring antara 2 sampai dengan 14. Sedangkan untuk VLAN 20 di lab jaringan itu IP address-nya adalah 20.1 traffic 28 dengan full ring-nya dari mulai 2 sampai dengan 14. Sedangkan untuk klien nanti akan yang terhubung ke jalur kabel harus mengadopsi teknologi internet, di mana di sini saya menggunakan komputer dan juga laptop. Sedangkan untuk komputer itu nanti menggunakan VLAN 10, ID 10, dan untuk laptopnya menggunakan VLAN ID 20. Nah, untuk teknologi hotspot nanti menggunakan end-device smartphone dengan konfig seperti ini. Wireless hotspot, virtual WLAN, virtual access point, VAP. IP address-nya adalah 30.1, traffic 24, pool-nya dari 2 sampai dengan 254. Wireless modenya adalah BGN. Jadi harapannya nanti ketika kita menggunakan end device yang lebih rendah speknya, masih bisa terkoneksi dengan hotspot. Sedangkan untuk SSID itu menggunakan UKK underscore nama, security default, WPS disable, dan frekuensinya auto. Kenapa kita tahun ini memilih auto? Karena kalau kita menggunakan scanning, mencari frekuensi yang kosong, saya pikir lebih lama prosesnya, dan ini bisa menyebabkan interferensinya juga besar. Jadi mungkin secara prinsip kita akan menggunakan auto saja. Dan untuk config end device nanti adalah sesuai di HCP. Jadi ketika setting virtualnya IP-nya berapa, dia akan mengikuti. Oke, itu untuk gambar topologinya dan penjelasan soalnya. Saya pikir sudah sangat jelas. Kita mulai dengan konfigurasinya. Di langkah pertama, silahkan laptopnya itu laptop atau komputer yang Anda gunakan, silahkan posisikan networknya ya di sini di bagian ujung, klik kanan open network and sharing center, terus masuk ke change adapter untuk local area properties. Setelah itu masuk TCP IPv4 di properties, pastikan tidak ada alamat IP yang tersimpan atau terisi di dalam kotak Internet Protocol version 4 atau TCP IPv4. Semuanya dalam mode obtain. Nah, setelah dipastikan ini tidak ada alamat IP, Anda cukup close atau minimize. Nah, di proses ini nanti silahkan pasang kabel strike ya, kabel strike ke port 3 ya, ke port 3 atau boleh menggunakan port 2. Tapi kalau kita menggunakan port 2, karena nanti port 2 digunakan sebagai config dari VLAN, maka dikhawatirkan mengganggu, maka bisa menggunakan port 3. Nah, oke. Dan pastikan untuk router boot pertama ini minimal memiliki spek yang lebih besar daripada router boot kedua atau yang sebagai switch. Oke, setelah kabel kita hubungkan di port Ether 3, silahkan aktifkan Winbox. Run. Nah, catatan penting dalam kita mengkonfigurasi Winbox, pastikan kesesuaian antara Winbox yang kita gunakan dengan router boot yang akan kita config. Ini maksudnya adalah sistem ROS-nya atau router operating systemnya. Ketika Winbox-nya terlalu tinggi sedangkan router boot-nya terlalu rendah ROS-nya, maka ini tidak bisa terkoneksi. Dan begitu juga sebaliknya. Dan juga pastikan yang kedua, kabel yang Anda buat itu kabel yang benar-benar konektivitasnya bagus. Karena ketika kabel itu kurang bagus, hal ini bisa menyebabkan pengaruh saat kita mengkonfigurasi
router board mikrotik. Biasanya terjadi putus nyambung atau disconnected. Oke. Nah, ketika kita mengkonfigurasi di awal router board mikrotik, di sini di beberapa jobsheet nanti kita akan loncat, di mana untuk IP defaultnya di router board mikrotik itu sudah kita reset dengan konfigurasi reset total, dalam artian tanpa ada backup apapun. Maka di sini menjadi alamat IP address-nya yang seharusnya defaultnya adalah 192.168.88.1 traffic 24 menjadi 0.0.0.0 ya. Nah, ini kita sudah melewati beberapa proses di awal jobsheet. Nah, langsung saja ketika ini sudah tampil, Anda arahkan, ya ini ada manage, ada enable. Kalau misalkan belum tampil, silahkan Anda refresh sampai tampil. Anda arahkan ke bagian MAC address di bawah ini ya. Anda klik. Jadi setiap perangkat jaringan itu memiliki nomor unik. Nah, nomor unik ini dinamakan dengan MAC address. Oke, Anda klik. Pastikan antara router MAC address router yang Anda pilih ini sesuai antara yang di bawah dan yang di atas. Jadi ketika ini kita klik, maka ini akan menyesuaikan. Nah, login default dari mikrotik itu adalah admin dan passwordnya adalah kosong atau tanpa password. Setelah itu Anda connect. Oke. Di langkah ini Anda sudah masuk ke winbox konfigurasi dari router board 1 ya, router board 1. Nah, setelah itu silakan cek interface-nya dulu. Secara default di sini terdapat 5 port karena saya menggunakan RB951 RB router board hub 951 itu kalau nggak salah ini RB951 UI strip 2ND ya, 2ND sebagai router pertama, maka dia mengadopsi teknologi 5 port 1 wireless. Nah, by default dari wirelessnya itu adalah X atau masih dalam status non-aktif, maka di sini transparan ya, tidak kelihatan. Oke. Setelah ini tampil dan ketika saya mencolokkan di Ether 3, maka ada kode flag R di Ether 3 ya, di Ether 3. Berarti ini terhubung secara sempurna. Nah, langkah pertama kita akan merequest merequest Ether 1 ke gateway menggunakan mode DHCP client. Di mana kelebihan dari mode DHCP client ini, selain Ether 1 itu mendapatkan alamat IP address, dia juga akan mendapatkan gateway secara otomatis, ya, root dalam hari ini, dan juga DNS. Nah, langkah kerjanya Anda arahkan ke menu IP, setelah itu cari DHCP client. Nah, sampai batas ini stop, berhenti dulu, pastikan kabel yang mengandung akses internet terpasang di Ether 1-nya router board pertama dan amati di bagian Ether 1-nya ya. Amati di sini flagnya menjadi R atau running. Setelah itu baru di menu DHCP client ini Anda pilih add plus ya, add. Untuk interface-nya adalah Ether 1. Pastikan semuanya use peer DNS-nya terchecklist dan use peer NTP-nya terchecklist. Dan yang paling utama adalah R default root-nya adalah yes. Kenapa? Ketika ini Anda no, maka tidak akan terkoneksi secara sempurna. Termasuk tadi saya bilang di awal, kita akan diberikan DNS secara otomatis. Ketika ini tidak di checklist, maka juga tidak akan diberikan DNS secara otomatis. Nah, pada tahap ini silakan Anda klik apply. Nah, oke. Di sini kita sudah diberikan alamat IP ya untuk Ether 1 dengan status bound. Bound itu berarti terhubung. Nah, kita bisa lihat di sini ada status bound ya, Ether 1. Setelah itu
supaya untuk membedakan biasakan Anda menggunakan komen. Komen itu sebagai penanda saja. Supaya nanti ketika kita konfigurasi kita nggak bingung. Komen, Anda tulis uplink. Kenapa saya tulis uplink? Karena ini nanti yang akan terhubung dengan gateway. Ether 1 itu akan terhubung dengan gateway dalam hal ini modem. Oke, setelah itu Anda oke. Nah, jangan lupa untuk Ether 1-nya diklik kanan di bagian interface. Saya ulang, Ether 1 diklik kanan di bagian interface juga Anda kasih kata komen. Nah, di sini juga dikasih uplink. Jadi dari luar sudah kelihatan untuk config-nya bahwa Ether 1 uplink itu dengan mode DHCP client dapat IP sekian. 50.5/24. Nah, setelah itu lakukan pengujian atau pengecekan di menu IP address. Kita arahkan ke bagian IP, setelah itu address. Nah, di sini kita sudah dikasih alamat IP ya. Untuk 92.168.50.5/24 interface Ether 1 dengan network 50.0. Dengan flag-nya adalah dynamic. Jadi kalau ini kita jelaskan ya, ini flag dynamic ya. Dynamic itu karena kita merequest secara dynamic ke gateway, di mana gateway atau modem atau router buat penyedianya, gateway-nya itu mengadopsi teknologi DHCP server. Nah, di sini ada keterkaitan atau teknologi DORA. Ya, Discover Offering Request Acknowledgement. Nah, setelah itu kita masuk ke setting pengecekan IP DNS. Nah, di awal saya bilang tadi sudah dikasih DNS kalian. Maka di sini kita arahkan ke IP, setelah itu DNS. Nah, untuk DNS di sini kita sudah dikasih ya, secara dynamic server, bukan secara static server, tapi dynamic server. Ya, di sini kita sudah dikasih dynamic servernya. Tugas kita hanya menceklis bagian allow remote request yang nantinya akan berfungsi secara otomatis memberikan remote request kepada klien yang terhubung atau end device yang terhubung. Nah, di sini kita apply, oke. Setelah itu kita coba tampilkan dulu semua. Dah, geser. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek root-nya. Benar nggak kita udah dikasih gateway ke modem nggak? Ke gateway sentral nggak? Maka di sini arahkan ke bagian IP root. Ya, saya ulang. Langkah selanjutnya adalah IP roots. Nah, di sini sudah ada keterangan. Ya, dynamic active static. Destination address-nya adalah 0.0.0 prefix 0 dengan gateway ya, karena di sini saya menggunakan router lagi sebagai gateway, maka kebetulan untuk portnya menggunakan alamat IP address 192.168.50.1 dengan distance 1 dan ether 1 ya. Di sini ada flag dynamic active connect, berarti sudah terhubung ya, sudah terhubung, dan satu net ID di 50.0 ya. Ether 1 gateway reachable, maka gateway ini sudah terhubung secara sempurna dengan Ether 1, atau begitu juga sebaliknya dengan distance 0 dan pref source. Nah, pref source ini adalah alamat IP yang tadi yang untuk Ether 1-nya diberikan dari gateway. Jadi di Ether 1 pref source-nya adalah 50.5 atau alamat IP Ether 1-nya adalah 192.168.50.5. Oke, di root list kita udah clear. Nah, di langkah selanjutnya yang harus kita konfigurasi adalah di bagian post routing. Post routing ini nanti berkaitan dengan firewall. Maka arahkan ke menu IP. Sebelum kita masuk ke post routing, ya, sebelum kita masuk ke post routing, lakukan pengujian dulu. Jadi posisi pengujian itu nanti kita akan mengecek menggunakan perintah ping, CMP, konektivitas, dan status Anda saat ini Anda berdiri di konfigurasi Ether 1, di mana di Ether 1 nanti akan menghubungi modem dan juga nanti akan
connect ke internet. Nah, ini yang akan kita uji. Maka arahkan ke bagian new terminal. Oke. Di sini kita ping CMP. Yang pertama adalah alamat IP-nya modem. Dalam hal ini saya di gateway atau modemnya adalah 192.168.50.1. Oke. Size, TTL, time, dan sebagainya tidak ada RTO. Ctrl C, send paket, retrieve 7, paket loss 0%. Nah, ini berarti sudah dalam artian reply ya. Reply atau terhubung dengan bagus. Setelah itu dengan modemnya atau gateway sentralnya. Berarti ini sudah terhubung dengan modem atau gateway sentral. Nah, sekarang kita coba melakukan proses ping ke DNS Google. Maka kita langsung aja ping google.com. Oke, di sini juga sudah reply ya. Size, TTL, time-nya juga sudah jelas. Ctrl C untuk menghentikan pakai Ctrl C. Nah, di sini juga ada send paket 6, retrieve 6, paket loss 0%, ya. Min RTT 29 milisecond, AVG dan sebagainya dan sebagainya. Oke, di sini sudah jelas bahwa kita secara prinsip di Ether 1 sudah bisa menghubungi modem dan connect dengan internet. Logikanya Ether 1, mikrotik di Ether 1-nya, ya, Ether 1 yang ada di mikrotik router 1 sudah terkoneksi sempurna dengan jalur internet. Nah, di pengujian ini cukup. Langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan teknologi Network Address Translation atau NAT. Bisa dikatakan NAT itu post routing ya, post routing. Jadi routingnya routing setelah. Jadi prosesnya dia nanti yang akan mengatur input output jalur itu ada di Ether 1. Jadi bisa dikatakan Ether 1 ini menjadi public dari Ether port yang lain, atau bisa dikatakan IP address yang ada di Ether 1 itu menjadi public. Dalam artian alamat IP yang ada di setelah Ether 1 itu bersifat private atau disembunyikan. Jadi ketika ditampilkan hanya Ether 1 saja yang dimiliki yang akan ditampilkan. Oke, langkah kerjanya di sini Anda arahkan ke bagian IP, setelah itu firewall, setelah itu NAT, add, chain. Jadi di sini kita pakai source NAT. Jadi kalau post routing itu kita pakai source, sumber. Ya, source, sumber. Setelah itu out. Nah, sumbernya itu lewat mana? Karena kita mau keluar dan masuk, berarti di sini pakainya adalah Ether 1 yang terhubung dengan gateway modem atau modem ya. Setelah itu action ya. Di sini kita ganti actionnya menjadi masquerade. Nah, log kita aktifkan boleh untuk melihat catatan-catatan atau dia akan menyimpan jejak ya, menyimpan jejak. Setelah itu jangan lupa aktifkan komen dan berikan kata komennya NAT kabel. Kenapa NAT kabel? Karena nanti juga ada NAT yang bersifat non kabel atau near kabel. Itu hotspot. Oke. Apply. Oke. Nah, pada batas ini setting untuk gateway ya, di sini gateway internet kita sudah selesai. Jadi kita akan menginjak ke teknologi hotspot, virtual hotspot, DHCP server dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Setting berikutnya, kita mulai mengkonfigurasi interface untuk WLAN. Ingat, secara prinsip virtual local area network itu semuanya membutuhkan fisiknya ya. Tapi penerapan alamat IP address-nya itu bersifat virtual. Jadi alamat IP address itu ditempatkan secara virtual, bukan di dalam fisik sebuah port atau Ethernet. Nah, kita kembali ke menu interface. Nah, di sini interface. Kita mulai mengaktifkan WLAN satunya atau interface wireless-nya dengan cara, kan di sini ada flag disable, maka kita enablekan dulu. Setelah itu klik 2 kali bagian WLAN 1.
Ya, di general di sini tetap namanya masih WLAN 1. Setelah itu Anda aktifkan mode advance atau advance mode, di mana mode advance itu lebih lengkap konfigurasinya. Lanjut. Setelah itu geser ke menu wireless. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang di dalam physically wireless itu harus kita config, harus kita setting. Di antaranya untuk mode itu kita rubah menjadi AP bridge. Oke, setelah itu untuk band itu kita ganti dengan 2 GHz B strip G strip N. Kenapa kita pilih yang ini? Ini untuk mengantisipasi bahwasanya ketika nanti end device yang Anda gunakan atau HP yang Anda gunakan atau laptop yang Anda gunakan masih teknologi yang jadul atau teknologi baru ya, teknologi baru by defaultnya kan tadi di BG ya, 2 GHz BG, 2 GHz BG seperti ini. Jika teknologi N, maka wireless ini tidak akan kelihatan. SSID-nya nggak akan kelihatan di dalam laptop atau HP yang sudah menggunakan teknologi N. Orang mengatakan oh error, padahal itu kita salah mengkonfigurasi. Nah, alangkah lebih bagusnya untuk mode band-nya itu aktifkan semua menjadi BGN. Jadi mau HP jadul, HP paling baru, ketika connect wireless-nya, SSID-nya bisa ditampilkan. Oke, untuk channel widget kita default 25 Hz, frekuensi kita rubah menjadi auto. Nah, auto. Oke. Nah, untuk SSID di sini sesuai dengan paket soal adalah UKK atau nama peserta boleh. Sini saya pakai UKK strip nama. Jadi yang dimaksud nama itu adalah nama Anda masing-masing. Nah, radio name ini adalah nama radionya. Jadi kalau kita bicara wireless itu bisa dikatakan sebagai radio link. Nah, di sini nama radionya apa? Sama dengan kita di sini ada menu sistem, setelah itu identity. Yang terlupakan kan tadi kita belum memberikan nama identitasnya. Nah, ketika di sini identitasnya Anda kasih nama di mikrotik, apply OK, maka di sini pun Anda kasih nama. Kenapa? Karena kita nantinya bisa mengkonfigurasi router port mikrotik bisa menggunakan jalur kabel dan juga menggunakan jalur wireless. Nah, ini nama nanti akan ditampilkan identitasnya. Ya. Setelah itu untuk setting security kita pakai default karena di sini nanti ada halaman login, maka di soal juga tidak disebutkan ada security yang terkoneksi ke wireless. Setelah itu WPS mode kita klik, kita pilih disable. Nah, untuk frekuensi mode di sini sudah default di regulatory. Ketika nanti Anda config masih di manual, maka arahkan ke bagian regulatory domain. Maksudnya disesuaikan dengan negara, ya, regulator negaranya. Dan country-nya Anda ganti menjadi Indonesia. Oke, seperti ini. Setelah itu untuk VLAN mode kita di dalam soal tidak ada keterangan tag ataupun no tagging, maka kita pilih by default saja no tag. Sedangkan VLAN ID juga tidak ditentukan apakah itu VLAN ID 10, 20, 100, 1000 nggak ditentukan, maka kita boleh pakai yang default, berarti 1. Nah, pada setting ini untuk interface wireless sudah selesai. Jangan lupa klik comment, setelah itu tulisi WLAN 1. Oke, setelah itu apply. Oke, nah di sini kita sudah mengaktifkan konfigurasinya. Di langkah selanjutnya, kita akan mengaktifkan virtual access point-nya, di mana virtual access point itu nanti berkaitan dengan physically dari wireless. Nah, yang kita clone itu sebetulnya SSID-nya. Ya, SSID dari wireless yang kita setting tadi. Oke, langkah kerjanya. Langkah kerjanya Anda arahkan ke bagian menu wireless. Ya, seperti ini ya, sama sebetulnya antara interface dengan WiFi interface. Itu ada menu ini. Setelah itu arahkan ke bagian WiFi interface, klik lambang add panah bawah, di sini ada kata virtual. Nah, untuk
untuk name, ya, new interface virtual ini by defaultnya adalah WLAN 2 karena di sini kita ada WLAN 1. Maka dia akan menentukan menjadi WLAN 2. Nah, akan tetapi ketika kita lihat soal, ya, di soal di sini menggunakan ruang tamu, maka sesuaikan supaya lebih mudah. Kita ganti dengan kata ruang tamu. Oke, sudah. Sisanya tipe virtual dan sebagainya cukup, ya. Jangan dulu di apply, setelah itu geser ke bagian wireless. Ya, di bagian wireless ini masih sama, kita pakai advanced mode. Ya, ini lebih lengkap maksudnya. Walaupun tidak pakai advanced mode, simple mode juga boleh, nggak ada masalah. Nah, di bagian advanced mode nanti, di bagian wireless terus advanced mode, itu nanti modenya supaya lebih simple untuk mengkonfigurasi virtual, karena yang kita clone itu adalah SSID-nya. Ya. Fisiknya adalah WLAN 1. Maka kita butuh contoh config dari WLAN 1. Kita klik 2 kali WLAN 1 di bagian WiFi interface. Nah, ini di sini. Klik 2 kali, kita geser supaya kita bisa mencontoh konfigurasinya. Oke, seperti ini. Yang harus dirubah pertama adalah mode AP bridge-nya. Ini disamakan, sudah sama. Setelah itu band tidak perlu karena by default sudah kita setting di interface wireless. Yang perlu adalah secondary channel. Di sini maksudnya adalah frekuensi, ya. Frekuensi di dalam wireless interface auto, maka di secondary channel Anda pilih auto. Nah, sekarang kita akan mengclone si SSID-nya. Nah, di sini SSID untuk wireless interface-nya adalah UKK nama. Ini bisa Anda copy, Anda klik bagian SSID virtual access point-nya, pas tekan. Nah, untuk master interface-nya adalah WLAN 1, security profile default sama, VPS modenya disable ini juga sama, VLAN mode no tag, ya, no tag sama, VLAN ID-nya 1, dan ini juga VLAN ID-nya 1. Jadi ini disamakan semua settingnya. Setelah itu komen, Anda tulis VAP atau boleh menggunakan kata ruang tamu juga boleh. Maksudnya untuk membedakan atau mengecek bahwa ini adalah virtual dari wireless. Dan di sini pakai VAP, oke. Setelah itu apply, setelah itu oke. Ini kita close saja. Ya, di sini udah jadi, ya. Ini udah jadi virtual dari wireless-nya. Nah, kita klik 2 kali untuk mengecek dan cek benar-benar di sini enable statusnya dan posisinya adalah running AP. Nah, kalau running AP berarti sudah terkoneksi secara sempurna. Tapi kalau di sini stop AP, maka di sini berarti ada kesalahan mungkin di secondary channel, dia tidak bisa menemukan SSID yang di-cloning oleh dia. Oke, ya, di sini jelas. Nah, di langkah selanjutnya kita akan memberikan alamat IP address. Nah, arahkan ke bagian IP, setelah itu pilih address. Di address list, kita pilih add, kita tambahkan. Yang Anda config supaya tidak terjadi kesalahan adalah interface-nya terlebih dahulu. Di sini interface Anda ganti menjadi virtual dari access point-nya. Dalam hal ini interface-nya adalah ruang tamu. Ya, ruang tamu, setelah itu blok bagian address, isikan alamat IP-nya. Di soal adalah 30.0 prefix 24. 0, ya, 192.168.30.0 itu adalah network. Maka hostnya kita bisa pilih 1 sampai dengan 254. Nah, di sini saya pilih 1 dengan prefix 24. Udah, seperti ini. Jangan lupa. Nah, di setting ini, setelah selesai, Anda apply dulu supaya nanti kelihatan networknya. Ya kan? Networknya adalah 192.168.30.0. Bukan 30.0 diisikan di sini. Itu salah. Prefix 24. Jadi kalau Anda mengikuti soal ini adalah network. Prefixnya 24, ya. Subnettingnya adalah 24. Maka di sini hostnya adalah X harusnya. Bisa 1 sampai dengan 254 host. Oke, lanjut. Setelah di-apply, jangan lupa komen. Nah, komen di sini Anda isikan supaya tidak bingung adalah ruang
tamu. Ini adalah untuk mengganti interface-nya. Ada keterangan. Oke. Oke. Nah, di sini keterangan ruang tamu, interface-nya adalah ruang tamu. Interface itu adalah kartu jaringannya. Ya. Kartu jaringannya. Ruang tamu ini yang virtual. Jadi kalau secara soal saya ada di sini nih. Nah, ini sudah sesuai. Ya, oke, lanjut. Nah, sampai IP address-nya sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat setting hotspot di dalam virtualnya. Maka, kalau kita kembali ke atas, kita ke sini nih. Ke pekerjaan yang selanjutnya yaitu hotspot. Nah, langkah kerjanya adalah IP. Setelah itu hotspot. Anda silahkan pilih hotspot setup. Nah, seperti biasa, interface-nya dulu dipilih ya, jangan sampai salah. Bukan Ether 1, tapi pilih ruang tamu atau virtualnya. Virtual dari access point-nya. Klik next. Pastikan local address-nya adalah 30.1/24, sudah sesuai dengan alamat IP address-nya. Ya. Jangan lupa masquerade network Anda checklist NAT-nya untuk menjadikan NAT. Next. Nah, ini adalah full ring atau alamat IP yang nanti diberikan atau dipinjamkan kepada klien yang terhubung. Jadi karena kita menggunakan subnetting 24, traffic 24, maka dimulai dari batas bawah 2 sampai dengan batas atasnya adalah 254. Next. Sertifikatnya non. Next. SMTP server kita default ya. Next aja. DNS server juga kita default. Next aja. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah portal login page. Maka butuh DNS name. Nah, di job sheet yang saya buat adalah menggunakan SMK Cokro wanadirti.sch.id. Oke, seperti ini. Setelah itu next. Nah, karena Anda adalah seorang konfigurator atau bisa dikatakan sebagai admin, maka Anda diberikan hak untuk membuat lokal hotspot usernya terlebih dulu selaku admin. Nah, by default-nya di sini username-nya adalah admin, password-nya bebas. Bebas dalam hal ini Anda boleh pakai angka, pakai huruf dan sebagainya. Dalam hal ini saya pakai password admin. Jadi username-nya admin, password-nya adalah admin. Next. Setup has complete successfully. Oke. Nah, di sini kita teknologi hotspot sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Nah, kita lanjutkan ke server profile-nya. Jadi ini di bagian hotspot ya. Saya close dulu IP hotspot ya, server. Kita udah buat tadi ini ya. Selesai. Setelah itu geser ke bagian server profile. Nah, apa yang kita config di hotspot tadi itu sudah jadi untuk profilnya yaitu hsprof1 dengan DNS name smkcokro.wanadadi.sc.id. Ini adalah letak nanti ditampilkannya halaman login. Nah, sampai batas ini Anda klik 2 kali ya. Pastikan lagi hotspot address-nya sudah benar ya. DNS-nya sudah benar. Dan letak dari HTML directory loginnya hotspot ini juga sudah benar. Setelah itu yang paling utama adalah login. Geser lagi ke bagian login. Nah, di sini ada kata cookie. Cookie Anda buang. Kenapa dibuang? Ini nanti berkaitan dengan HTTP cookie lifetime-nya. Jadi ketika ini aktif, maka end device yang sudah pernah terkoneksi dengan login hotspot itu akan dimemori sampai dengan 3 hari ke depan. Nah, supaya ini safety, aman, maka cookie kita hilangkan. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, di bagian server profile selesai, kita masuk ke user. Nah, sesuai soal, di dalam soal itu kita harus membuat satu username dengan nama tamu dan passwordnya adalah guest. Maka kita buat ya, di bagian user kita add. Setelah itu servernya all saja, tidak usah diganti menjadi hotspot 1, biarkan all. Yang utama adalah name-nya. Di sini Anda tulis tamu. Ingat, case sensitif ya. Jadi nanti ketika halaman login tampil,
huruf T besar dengan T kecil akan berbeda. Anda tidak bisa login ketika Anda di sininya huruf kecil, tapi ketika loginnya tampil Anda pakai huruf T yang besar. Jadi harus sama persis. Tamu, terus passwordnya adalah guest. Setelah itu Anda apply, oke. Nah, sampai batas ini kita sudah selesai pekerjaan di sini. Tapi pengujian belum. Oke, balik lagi. Bonus kita bisa arahkan ke bagian user profiles. Nah, di bagian user profile ini kan di sini ada user. Ya. Nah, di bagian user ini masih profilnya default. Maksudnya gimana? Di user profile ini kalau kita klik default, maka share usernya cuma satu. Jadi ketika kita pakai username tamu, password guest, maka setelah itu tidak bisa ada lagi perangkat yang terkoneksi. Maka supaya ini bisa terkoneksi lebih daripada satu, Anda ganti menjadi 2. Tapi ketika Anda tidak mengkonfigurasi ini juga tidak masalah, karena di soal tidak ada pertanyaan penambahan share user atau perangkat yang boleh terkoneksi lebih daripada satu, itu tidak ada. Ini hanya bonus konfigurasi. Oke, sampai batas ini kita untuk konfigurasi hotspot sudah selesai. Terus yang utama pengecekan adalah kita harus mengecek di bagian IP root. Nah, kita arahkan ke bagian IP, setelah itu roots. Oke, di sini sudah keluar ya ruang tamu unreachable. Karena di sini adalah sudah kita ganti interface-nya dengan distance 255 warna biru. Nah, warna biru itu bukan berarti trouble error, tapi warna biru distance 255 itu mengandung pengertian bahwa belum ada perangkat yang terkoneksi. Maka maksudnya di sini berarti wireless itu belum ada yang connect SSID-nya, end device. Nah, sekarang kita cek atau uji apakah SSID yang tadi Anda buat di dalam setting interface wireless dan virtual wireless itu bisa tampil di dalam sisi end device. Dalam hal ini HP ya. Nah, kita cek. Oke. Kita lihat apakah SSID-nya tampil. Oke, di sini sudah tampil UKK nama ya. Kalau Anda cermati di sini sudah tampil UKK nama. Nah, kita coba koneksikan. Oke, nah. Dan masih berwarna biru. Nah, ini yang saya katakan, pada saat kita menggunakan virtual access point dengan mode hotspot, secara fisik nanti akan terjadi yang namanya sedikit konfigurasi atau penambahan konfigurasi. Karena di HCP yang ada, teknologi di HCP yang ada saat kita nyeting di hotspot, itu ada rule tertentu. Maka di sini wireless itu atau end device ini tidak akan terkoneksi secara sempurna. Ya, tidak akan terkoneksi secara sempurna. Oke. Nah, di sini sudah mulai connect. Ya. Tap login. Kita coba. Oke, masuk ya. Nah, di sini ada keterangan tamu reachable, ya, ruang tamu reachable distance 0, warna biru hilang. Nah, ini membuktikan bahwa sudah terkoneksi secara sempurna. Akan tetapi untuk menghindari kadangkala nanti di bagian ini di root list-nya oke. Ya. Kita bisa terkoneksi. Ketika ini trouble, untuk menghindari trouble, biasanya kita cek di bagian IP DHCP server. Nah, di DHCP server ini HS-pool7 ya, address poolnya. Ya, sama kita cek di bagian IP pool. Ya, seperti ini. Untuk lebih amannya, karena ada beberapa router yang memang sedikit agak bermasalah untuk hotspot. Maksudnya, dia tidak bisa langsung untuk memberikan teknologi hotspot di dalam virtual access point. Maka untuk mengantisipasi itu, ini ya di menu IP DHCP server
Ini kita hapus ya, di IP pool juga kita hapus. Nah, kita akan buat lagi DHCP server dengan mode pool 1. Jadi kita arahkan ke bagian DHCP setup. Setelah itu kita pilih ruang tamu. Next. 30.0 next. 30.1 itu DHCP networknya, gateway-nya, next. Terus pool ring-nya sama, next. DNS servernya next aja. List time-nya 10 menit ya, next. Oke, nah ini akan lebih stabil. Maka di sini pool DHCP yang kita buat barusan dan poolnya udah masuk ya. Ini lebih stabil untuk menghindari error yang ada di dalam hotspotnya, teknologi hotspotnya, karena kadang-kala beberapa router tidak mau terkoneksi secara sempurna menggunakan virtual access point mode VAP ya, mode VAP. Nah, setelah itu Anda arahkan ke bagian IP hotspot. Kita cari hotspot. Nah, di bagian servernya, nah di sini. Di sini sudah otomatis ya. Tapi ketika ini unknown, ya, di sini unknown, maka Anda rubah menjadi DHCP yang Anda buat tadi di sini. Ya. Karena ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Ini sudah sesuai, langsung otomatis saya buat supaya tidak banyak proses berlanjut. Ya. Ini sudah sesuai, setelah itu Anda apply, oke. Nah, lakukan pengetesan ulang. Kita lihat di pengujian ulang. Kita cek. Oke, kita lupakan dulu jaringannya. Nah, tampilan login sudah langsung ya. Nah, apabila tampilan login itu, coba kita lupakan dulu. Kita uji ulang supaya lebih yakin, bukakan nama. Oke, nah ini yang saya katakan bisa saja terjadi proses untuk DHCP itu bermasalah. Nah, seperti ini. Jadi agak lama ya, jadi agak lama. Nah, ketika ini agak lama ya, lakukan proses reboot terlebih dahulu. Nah, kita akan coba reboot router. Sistem reboot. Oke, router akan terputus. Setelah itu lakukan proses reconnect ulang. Ya, setelah itu lakukan proses reconnect ulang, menunggu router sampai nyala. Setelah itu lakukan proses reconnect ulang dengan Winbox. Oke, kita connect. Oke, kita udah connect. Kita tampilkan dulu interface-nya. Setelah itu IP DHCP server. Setelah itu IP root ya. Dan kita coba tampilkan dulu IP hotspotnya supaya nanti konfignya lebih simpel. Oke, seperti ini. Dan kita coba untuk konektivitas ulang pengujian. Oke, kita cek. Bukakan nama. Oke, nah di sini sudah kelihatan tab di sini untuk login. Nah, kita bisa klik 2 kali atau tab, maka halaman loginnya akan keluar. Nah, apabila device Anda, smartphone Anda atau HP Anda tidak bisa mengeluarkan halaman login, maka ada langkahnya. Langkah yang paling simpel adalah Anda buka browser. Setelah itu ketikkan di atas URL ya. Di atas ini SMK domain yang akan kita buat, portal domainnya SMK Tokro
wanadadi .sch.id. Nah, sekarang kita cek enter atau coba log, maka ini akan menampilkan halaman login redirectnya. Nah, sekarang kita coba untuk login. Ini sudah sampai ke sisi pengujian. Admin. Setelah itu passwordnya adalah admin. Oke, nah ini udah kelihatan kayak admin. Ya, kita sudah login dan statusnya adalah online. Nah, kita coba cek untuk speed testnya. Oke, kita sudah sempurna terkoneksi, ya. Saya pikir cukup. Yang paling utama kita cek bagian interface-nya. Benar nggak kita dikasih alamat network 30.0 atau 30.x dalam segmen itu. Kita nama, kita tampilkan detailnya. Nah, di sini kita di gerbangnya adalah 30.1. Di sini saya dikasih alamat IP secara DHCP 30.253. Maka di pekerjaan hotspot kita sudah selesai. Dan ini hotspotnya secara virtual. Jadi perhatikan baik-baik di sini ya. Ketika saya melakukan konektivitas speed test, oke, saya tampilkan ulang, maka secara fisiknya, ya, secara fisiknya wireless LAN 1 tidak ada konektivitas. Tapi yang ada konektivitas harusnya ada di dalam virtual dari wirelessnya atau virtual access point-nya. Nah, ini akan terlihat. Misalkan saya tampilkan dulu. Nah, ini akan terlihat sekali ini. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan soalnya. Oke. Nah, ini perhatikan. Di sini akan 0, 0. WLAN fisiknya akan 0, tapi yang terjadi konektivitas, transmit, dan retrieve ada di dalam virtual access point-nya. Nah, ini pekerjaan Anda sampai tingkat sini sudah finish. Oke. Ya, sudah finish. Kita lanjutkan ke pekerjaan selanjutnya, yaitu membuat virtual local area network di Ether 2. Nah, langkah kerjanya Anda arahkan ke bagian interface. Setelah itu klik Ether 2, klik kanan, komen, Anda kasih jejak komen adalah VLAN terang. Nah, setelah itu di bagian Ether 2 Anda klik, Anda arahkan ke bagian VLAN. Add, kita akan buat 2 VLAN, di mana 2 VLAN ini nanti harus melewati kartu jaringan Ether 2. Ya, bisa dikatakan sebagai terang nantinya. Oke, dengan config seperti ini, VLAN 10, ID 10, ya, dikasih nama admin, lab admin dengan alamat IP ethernya sekian, ya, 192.168.10.0. Ini adalah network, maka kita di sini bisa pakai 1 sampai dengan, karena di sini pakai 28, berarti ada 14 host yang aktif. Jadi dari mulai 1 sampai dengan 14 sama. Di sini ada VLAN yang kedua adalah VLAN 20, VLAN ID 20, name, namanya adalah lab jaringan, ya, dengan alamat IP-nya 20.0 untuk networknya dengan prefix 28. Berarti hostnya adalah host yang aktif, itu adalah 1 sampai dengan 14 juga sama. Oke, di sini kita mulai VLAN name. Kita akan buat VLAN admin, maka name-nya kita ganti lab admin. Nah, VLAN ID-nya kita ganti 10. Interface yang digunakan, ya, adalah Ether 2. Jadi ada keterangan nih, VLAN terang. Nah, ini untuk fungsi komen seperti itu. Kedua, setelah itu Anda apply. Nah, ini udah masuk, Anda kasih komen. Lab admin. Oke. Oke. Satu VLAN sudah jadi.
kita buat lagi VLAN ya, add, setelah itu name lab jaringan, tipe VLAN sama VLAN ID-nya adalah 20, interface yang digunakan adalah Ether 2, apply, setelah itu comment, kasih nama lab jaringan, oke, kita oke. Nah, ini udah jadi 2 VLAN ya. Setelah itu kita arahkan ke bagian interface, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Di dalam Ether 2 itu terdapat 2 VLAN ya, yaitu lab admin dan lab jaringan. Oke, di langkah selanjutnya kita harus memberikan alamat IP di masing-masing VLAN. Kita arahkan ke bagian menu IP, setelah itu address, add, jangan lupa interface-nya ya. Interface-nya dulu diganti, di sini pakai lab admin dengan alamat IP address. Kita lihat kalau Anda lupa networknya, ini 10.0/28, maka 192.168.10.1 untuk hostnya saya pakai 1/28. Anda apply dulu supaya kelihatan networknya. Ini networknya. Setelah itu kasih komen lab admin ya. Oke, 1. Setelah itu buat lagi add, interface-nya pakai lab jaringan. Anda apply dulu, belum ada IP address 192.168.20.1, traffic 28, Anda apply. Nah, ini networknya 20.0, komen, Anda kasih nama lab jaringan, oke. Nah, sampai batas ini IP address sudah. Langkah terakhir ya, kita mengkonfigurasi di router 1 adalah membuat DHCP server untuk masing-masing VLAN. Kita masuk ke IP DHCP server. Nah, di sini kita sudah buat tadi yang di awal adalah DHCP 1 ruang tamu. Kita add, kita DHCP setup ya, bukan add, DHCP setup, klik. Untuk interface-nya kita pakai lab admin, next, terus saja next ya. Jadi saya katakan yang aktif adalah 1 sampai dengan 14. Maka karena 1 sudah dipakai untuk alamat VLAN, maka dimulai dari batas bawahnya adalah 2 sampai dengan 14. Jadi klien nanti akan dipinjamkan dari 2 sampai dengan 14. Next. Next saja, ini juga next. Oke. Buat lagi DHCP setup untuk lab jaringan, DHCP interface-nya ganti lab jaringan. Next. Terus next. Sama persis. Nah, sampai batas ini konfigurasi untuk router pertama ya. Untuk router port itu sudah selesai. Oke, sampai batas ini untuk router port pertama selesai. Kita boleh close, jangan dimatikan. Setelah itu kita coba mengkonfigurasi langsung untuk router kedua. Nah, di sini saya pakai Mikrotik Hub Lite seri 9412ND. Oke, kita nyalakan. Setelah itu kita lepas kabel yang ada di router pertama yang ada di dalam Ether 3, kita arahkan ke Ether 4 ya. Kenapa Ether 4? Karena Ether 1 nanti di router kedua itu digunakan sebagai jalur VLAN trunk. Sedangkan Ether 2 itu menjadi VLAN aksesnya lab admin. Sedangkan Ether 3 itu menjadi VLAN aksesnya lab jaringan. Itu logikanya. Jadi kita di sini masih tersisa satu port, yaitu adalah port 4 di router port kedua. Maka ini digunakan sebagai config atau monitor config. Nah, kita aktifkan Winbox, run. Oke, pastikan ini keluar ya. Sama, posisi router kedua juga dalam kondisi
semua default configuration dan sebagainya kita hapus menjadi 0.0.0.0. Kita pilih MAC address, setelah itu connect. Oke, ini sudah terkoneksi. Kita lihat dulu interface. Oke, ya. Setelah itu kita mulai buat yang namanya mode bridge. Ya. Arahkan kepada bridge mode, klik sekali. Setelah itu add, ya. Di sini bridge 1, type bridge, ya. Comment. Kita kasih comment bridge. Bridge saja. Oke, apply, oke. Nah, otomatis ya di dalam interface maka bridge terletak di bagian atas, bridge 1. Ya. Dari sini yang kita config bridge, maka di sini terletak di bagian atas bridge 1. Nah, setelah itu Anda arahkan, kita cek dulu ke bagian switch-nya dulu. Nah, di bagian switch ini pastikan router board kedua itu support, ya. Ketika di sini ada tulisan switch 1 Atheros 28227, berarti di sini support. Maka arahkan ke bagian port. Nah, portnya juga lengkap ya. Jadi ketika dia support, berarti di sini portnya ada. Ya. Bagian VLAN nanti kita tidak perlu mengkonfigurasi detail. Oke. Setelah itu kita cek di bagian port. Nah, di bagian portnya kita ulang bridge ya. Setelah itu geser ke port, tambahkan portnya. Nah, interface yang akan di bridge yang pertama adalah Ether 1. Ya. Karena tadi di awal kita menggunakan setting mode bridge dan hardware offload, ya, maka pastikan bagian hardware offload ini terchecklist. Setelah itu kita apply. Komen jangan lupa tulis bridge script ETH1. Oke. Apply. Oke. Satu bridge sudah. Setelah itu kita lanjut add. Nah, di sini kita rubah karena butuh Ether 2. Ya, maka di sininya pakainya bridge lagi, ya. Bridge 1, Ether 2, kita pilih Ether 2, hardware offload tab, apply, tulis bridge untuk komennya strip ETH2. Maksudnya ada Ether 2. Oke. Nah, klik lagi. Lakukan lagi untuk Ether 3 sama settingannya bridge 1. Ya, hardware offload, apply, comment, bridge strip ETH3 atau Ether 3. Oke. Nah, pada untuk setting bridge ini sudah selesai. Buka. Nah, semuanya disable port karena dan statusnya adalah flagnya adalah IH. IH di sini berarti belum terkoneksi ya, belum terkoneksi. Nah, setelah itu kita arahkan ke bagian switch. Switch. Nah, di bagian switch ini Anda masuk ke bagian port. Untuk Ether 1, ya, saya ulang. Switch, kita akan mengkonfigurasi yang namanya VLAN header. Ya. VLAN header. Switch untuk Ether 1, ya. Anda klik. Di sini Ether 1 adalah 1, switch 1. VLAN modenya Anda ganti menjadi secure. VLAN headernya Anda pilih add if missing. Default VLAN ID-nya 0. Ya. Default. Apply. Oke, ini 1. Setelah itu Ether 2 sama Ether 2 switch 1 ya. VLAN modenya adalah secure. VLAN headernya adalah always strip. VLAN ID-nya adalah 10. Karena nanti ini jadi akses VLAN ID 10 adalah lab admin. Apply. Oke.
Nah, Ether 3 sama ya. VLAN modenya adalah secure, if S-nya adalah always strict, VLAN ID-nya adalah 20. Oke, sampai config ini udah selesai. Berarti kita masuk ke VLAN. Add. Nah, di bagian VLAN ini switch 1 ya. VLAN ID-nya ya. Oke, kalau Anda bingung kita bisa buat subsheet nih. Kita lihat subsheetnya. Ini nanti berkaitan dengan port bridge yang kita buat ya. Oke, kita langsung saja loncat. Oke, nah, ini kita udah sampai sini ya. Kita sampai sini. Nah, di sini nih kita. Maka yang kita buat pertama kali menambahkan. Nah, di bagian VLAN ini switch 1, VLAN ID-nya adalah 10. Di mana 10 itu portnya meliputi Ether 1. Kita Anda klik di sini Ether 1 dan tambahkan satu Ethernet lagi menjadi Ether 2. Ya. Apply. Oke. Tambah lagi. Di sini Anda ganti VLAN 20. Ya. Port masih Ether 1 karena akan menumpang trunking ya ke Ether 1-nya di router 2. Maka kalau tadi sudah ditambahkan untuk VLAN 10-nya adalah Ether 2, maka di sininya VLAN 20 adalah Ether 3. Oke. Nah, pada konfigurasi ini router port 2 itu sudah selesai. Oke, sekarang kita coba hubungkan semua kabel yang ada dan perhatikan di bagian interface ya. Bagian interface, setelah itu diperhatikan di bagian bridge modenya di sini dan di sini. Nah, kita coba hubungkan Ether 1 dengan Ether 1-nya Ether 2-nya router 1 dengan Ether 1-nya router 2 menggunakan kabel crossover. Saya akan coba pasang. Kita masukkan kabel cross ke Ether 2-nya router pertama dan kita masukkan kabelnya yang cross tadi di Ether 1-nya router kedua. Nah, oke. Di situ bisa diperhatikan bridge ETH1 menjadi H. Statusnya adalah running static ya. Running slave. Running slave. Dan di sini bridge-nya bridge ETH1 running, assigned port. Nah, di pengujiannya ke klien, saya akan menggunakan laptop kedua. Coba. Oke, susah ya, sebentar. Berarti saya akan lepas dulu kabel. Router kedua, saya akan coba pasang satu kabel strike yang mengarah ke laptop kedua atau laptop lain kedua. Di sini saya pakai Ether 2. Oke, kita lihat setting yang ada di dalam ini ya. Bridge ETH2. Oke, di sini sudah H, bukan IH. Ya, hardware offload. Dia juga running, assigned port. Nah, kita coba cek di ETH3 sekarang. Oke, jika sudah running, ETH3 ya. Bridge assigned port. Jadi ketika kabel kita lepas, maka dia akan menjadi disable port seperti Ether 2 karena saya memindahkan ke Ether 3. Nah, sekarang saya akan cek dulu menggunakan laptop yang satu lagi sebagai klien. Sebelum kita akan memutus hubungan dengan router port kedua, karena nanti untuk pembuktian tampilan recording ada di laptop yang pertama sebagai konfigurasi. Oke, di sini sudah selesai. Sudah internet akses. Ya, sudah internet akses.
Setelah itu saya akan coba memutus ke router boot dulu. Close. Saya akan coba close. Saya pindahkan Ether 4 nya untuk remote micro winbox-nya ke Ether 2-nya router boot kedua. Apakah VLAN ID yang kita config yaitu VLAN admin jadi? Oke. Butuh proses dulu. Oke, di sini sudah di dalam keterangan sudah ada internet akses. Kita klik Open Network and Sharing Center, local area, detail. Nah, ya. Di soal adalah 10.0. Nah, saat ini saya dikasih alamat IP, di sini sudah ada akses internet. Detailnya saya tampilkan adalah klien itu mendapatkan alamat IP 10.14, subnetnya adalah 240 karena menggunakan prefix 28, gateway-nya adalah 10.1, VLAN ID 10, DHCP server 10.1, DNS server 10.1, DNS. Oke, berarti sudah clear. Nah, sekarang kita coba buktikan untuk Ether 3 di port di router kedua. Dapat IP 20.x ya harusnya. Kalau VLAN ID-nya sudah jalan. Oke, kita klik lagi. Klik kanan, Open Network Sharing Center, local area, detail. Nah, detail. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa saya dikasih alamat IP 20.13, gateway adalah 20.1, DHCP server 21. Ya, berarti pekerjaan Anda untuk yang gateway internet, hotspot, DHCP server, internet lab admin, jaringan, jalur kabel non hotspot dan wireless hotspot secara config itu sudah selesai dan benar. Mungkin itu ya config yang ada di dalam tutorial saya kali ini. Apabila Anda masih bingung, berarti itu adalah prosesnya ya, prosesnya. Nah, jangan lupa setelah Anda menggunakan peralatan mikrotik dan sebagainya, Anda lakukan proses riset ulang. Jadi ini udah oke ya, jadi udah di paket 1 ini secara prinsip seharusnya pekerjaan Anda itu selesai semua. Ya, selesai semua dari mulai gateway, virtual hotspot, login hotspot, DHCP server, VLAN kabel, ya. VLAN kabel itu meliputi VLAN trunk dan VLAN akses. Itu sudah selesai. Oke, itu dari saya. Sebelum saya tutup, maka biasakan Anda melakukan proses shutdown mikrotik, router boot mikrotik dengan sempurna dengan cara pertama sistem. Ini router boot kedua, ya, proses configuration, checklist no default configuration, no default do not backup. Setelah itu reset configuration, maka Winbox akan terputus. Setelah itu kita koneksikan ulang, kembali menunggu. Setelah itu kita koneksikan ulang. Kita coba reconnect. Oke. Setelah itu arahkan ke bagian sistem, shutdown. Jangan langsung main dicabut ya. Shutdown sampai terputus. Ya, proses matinya router boot mikrotik ya, shutdownnya mikrotik itu lampu indikator masih tetap nyala. Tapi sudah terputus ya. Ini sudah terputus, close. Setelah itu lepas semua kabel, matikan router.
Setelah itu Anda matikan router pertamanya. Sama Winbox, klik connect, sistem reset untuk router pertama sama not dapat configuration, do not backup, reset configuration, yes. Biarkan terjadi proses disconnected dulu. Anda boleh cabut kabel Ether satunya dulu dan Ether 2 yang jadi trunking. Oke, sembari menunggu Winbox run, kita waiting dulu. Oke, klik connect. Oke, cancel dulu kalau lama ya. Klik connect, sistem shutdown, yes. Nah, untuk tutorial kali ini saya pikir cukup. Terus semoga bisa membantu Anda belajar konfigurasi untuk ujian praktek kejuruan atau uji praktek keahlian paket 1 tahun 2022. Mohon maaf apabila banyak konfigurasi yang membingungkan Anda dengan bahasa saya yang mungkin agak sedikit terjeda-jeda dan sebagainya. Apabila Anda membutuhkan proses tanya jawab yang lebih detail, silahkan langsung menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.